Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Setiaji, NIM 7211419070. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 8 mengenai informasi dalam praktik. Informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan sistem pemrosesan transaksi. Faktor penting penentu keberhasilan dari Critical Success Factor atau CSF adalah beberapa aktivitas yang dapat mempengaruhi sukses atau gagalnya suatu perencanaan sebuah organisasi. Contohnya yaitu data industri kendaraan bermotor yang diyakini sebagai CSF adalah model jaringan dealer yang efisien dan pengendalian biaya produksi yang ketat. Sistem pemrosesan transaksi. Istilah sistem pemrosesan transaksi merupakan suatu sistem yang menyangkut pengumpulan data, penguraian aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi yang dapat dipengaruhi oleh para pengguna, misalnya para manajer atau para pengambil kebijakan yang lain untuk pengambilan keputusan baik di dalam maupun di luar perusahaan. Tujuan sistem. Tujuan dari sistem ini sendiri yaitu menunjukkan aliran yang terjadi selama kegiatan perusahaan baik dari pemesanan pembayaran maupun yang berhubungan dengan piutang dan sistem pengkreditan yang dilakukan perusahaan. Unsur-unsur dari sistem distribusi meliputi pelanggan, pemasok, ruang persediaan, bahan baku, dan manajemen. Terdapat beberapa istilah di antara sebagai berikut, yaitu pesanan penjual, yaitu pesanan yang diterima perusahaan dari pelanggannya. Pesanan pembeli, yaitu pesanan yang ditempatkan oleh perusahaan kepada pemasoknya. Subsistem utama dari sistem distribusi. Terdapat beberapa subsistem yang terlibat dalam sistem distribusi, diantaranya yaitu subsistem yang berhubungan dengan pemenuhan pesanan pelanggan, pesanan pengganti persediaan dari pemasok, pemeliharaan buku besar perusahaan. Sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Terdapat 4 sistem utama yang terlibat dalam pemenuhan pesanan pelanggan, diantaranya sistem entry pesanan, yaitu memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem persediaan, yaitu memelihara catatan persediaan, sistem penagihan, yaitu membuat faktur pelanggan, sistem piutang dagang, yaitu menagih utang dari para pelanggan, sistem yang memesan persediaan pengganti. Terdapat 3 sistem utama yang terlibat dalam sistem pemesanan persediaan pengganti. Yang pertama, adanya sistem pembelian, yaitu menerbitkan pesanan pembeli kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Sistem penerimaan, yaitu menerima persediaan. Sistem utang dagang, yaitu melakukan pembayaran. Sistem yang menjalankan pemrosesan buku besar. Sistem buku besar, General Ledger System, adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasional perusahaan secara gabungan. Terdapat subsistem yang terkait, yaitu sistem pembaruan buku besar. Sistem memperbarui buku besar yaitu akan membukukan catatan-catatan yang menguraikan berbagai tindakan dari transaksi ke dalam buku besar. Sistem pembuatan laporan manajemen, yaitu penggunaan isi buku besar untuk membuat neraca dan laporan laba rugi serta laporan lainnya. Menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Sistem pemrosesan transaksi berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lain yang mengambil bentuk basis data yang mendokumentasikan semua hal yang penting yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dan berinteraksi dengan lingkungannya. Sistem informasi organisasi. Contoh dari sistem informasi organisasi yaitu sistem informasi eksekutif yang dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan bagian-bagian organisasi tertentu. Sistem informasi pemesanan. Sistem informasi pemesanan merupakan kombinasi antara subsistem input dan output yang terhubung oleh sebuah basis data. Subsistem output memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam pemesanan. Contohnya subsistem produk, subsistem lokasi, subsistem promosi, subsistem harga, subsistem bauran integrasi.
Sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Sama seperti MKIS, data yang didapatkan berupa data input yang akan diolah oleh bagian HRD atau bagian SDM yang akan menghasilkan keputusan output untuk menunjang pengambilan keputusannya. Sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Sama seperti HRIS dan MKIS, subsistem rekayasa industri terdiri atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para teknisi industri mengenai produk persediaan, mutu, dan biaya. Sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Selain subsistem yang digunakan hampir sama, namun yang ditekankan adalah kepada aktivitas output yang penting meliputi peramalan tren perekonomian masa depan, mengolah aliran dana yang melalui perusahaan, dan mengendalikan keuangan perusahaan. Sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Digunakan pula istilah sistem pendukung eksekutif. Manajemen hubungan pelanggan. Semua sistem beserta subsistem yang berjalan bertujuan untuk menyediakan data-data secara up-to-date karena hal inilah yang akan dipergunakan sebagai landasan pengambilan keputusan yang dibandingkan dengan data historis sebelumnya. Data warehousing. Data warehousing merupakan akumulasi dari data terdahulu baik sebagai data utama maupun data backup. Karakteristik data warehouse. Kapasitas penyimpanan sangat besar, data terakumulasi dari data lama sampai data baru yang terus-menerus diupdate. Data dapat diakses dengan mudah, dipergunakan sepenuhnya untuk pengambilan keputusan dan tidak untuk kegiatan operasi perusahaan. Sistem data warehousing. Data warehousing merupakan bagian dari data warehousing yang sistem hampir sama dengan sistem penyusunan buku besar di perpustakaan maupun data administrasi siswa atau kependudukan di mana data yang masuk melalui beberapa tahap yaitu ekstraksi, transformasi, dan pemrosesan data serta pengolahan data yang sejenis yang terbagi dalam beberapa metadata. Bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehousing? Setiap data yang masuk akan dipisahkan dalam beberapa jenis tabel. Tabel tersebut yang beranggotakan tabel dimensi merupakan pengidentifikasian dari deskriptif data yang akan disimpan. Tabel fakta merupakan data yang berisi ukuran-ukuran kuantitatif suatu entitas, objek, atau aktivitas. Paket informasi merupakan penggabungan dua tabel tersebut. Penyimpanan informasi. Proses yang dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi dari data warehouse yaitu dengan beberapa cara. Adanya drill down, yaitu proses navigasi ke bawah melalui tingkatan-tingkatan rincian. Roll up, yaitu navigasi ke atas untuk memungkinkan pengguna memulai dengan tampilan terinci dan kemudian meringkasnya menjadi tingkat ringkasan yang lebih tinggi. Drill across, yaitu dengan cepat bergerak antara hierarki. Drill through, yaitu berangkat dari tingkat ringan ke tingkat rendah yang terinci. OLAP, segala jenis penelitian lunak, khususnya yang telah dikembangkan untuk data warehousing yang dapat digunakan untuk menarik data dari penyimpanan data dan mengubahnya menjadi informasi yang disebut OLAP. Online Analytical Processing, yang memungkinkan pengguna dapat berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI atau antarmuka web dan dengan cepat memperoleh informasi dalam berbagai jenis format grafik.